siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami Family Reading Journey dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 10 ayat 6-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman malam ini. Karena firman Tuhan adalah hidup dan yang menghidupkan hidup kita sampai hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi sandaran, pegangan dan topangan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang pada malam ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semuanya itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berkumpul kembali melalui media YouTube ini Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dari Hakim-Hakim 10 ayat 6-18. Dan biarlah hikmat daripada Allah Engkau sendiri turun di atas kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan dan menjadi pegangan dalam kami melangkah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin dan menopang kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari Hakim-Hakim 10 ayat 6-18 dengan judul Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon dan para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu. Ketika kamu berseru kepadaku, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead. Sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dan sandaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap memegang dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Dan jika kita melenceng, maka Allah akan murka. Maka biarlah kita tetap ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan yang kita terima, yang kita boleh nikmati, nafas hidup, makanan, minuman, dan segala kebutuhan keperluan kami. Semuanya itu adalah pemberian Allah.
Karena itu kita harus ingat dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang kita terima setiap hari. Dan biarlah Allah sendiri, Roh Kudus saja yang memimpin dan mengingatkan kita untuk tetap ada di jalur-jalurnya kebenaran firman Tuhan dan berada di sekitar lingkaran firman-firman Allah. Karena firman itu hidup dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali pada malam ini. Kami berdoa Tuhan untuk pembacaan firman-Mu yang boleh didengar oleh seluruh penjuru Tuhan melalui media YouTube ini Tuhan. Dan mereka boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak yang mendengar dengan setia dan taat dan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman, keluarga yang telah jauh, yang jatuh, yang meninggalkan Engkau. Engkau tarik kembali kaki dan hati mereka untuk beribadah kepada Engkau. Engkau tarik kembali di dalam nama Yesus, bertobat dan berbalik untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Bapa, Engkau jangan tinggalkan kami. Dan biarlah kami tetap taat, tetap setia, tetap ikut akan kebenaran firman-Mu. Tidak menyembah yang lain, tidak datang kepada yang lain, tapi hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang Shaddai, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, menjadi pembela kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami malam ini, seterusnya dan selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dan melingkupi setiap anak-anak yang mendengar YouTube ini pada malam ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kekurangan Kau tambah-tambahkan, dan damai sejahtera sukacita itu boleh mengalir. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah kasih saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus untuk pertemuan kita pada malam ini bersama Family Reading Journey. Dan besok akan berjumpa dengan judul dan perikop yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang